Sejak dulu, keluarga Yosef Hidayah dikenal sebagai orang-orang yang konsen dalam dunia pendidikan. Terutama sejak Yosef Hidayah memulai berdirinya Yayasan Bina Prestasi Nasional yang mengakomodir masyarakat sekitar wilayah Cijengkol, Serang Panjang, Subang, Jawa Barat. Diketahui, Yosef Hidayah adalah pendiri sekaligus pembina yayasan saat ini. Tuti Suhartini, istri pertama Yosef, menjadi bendahara yayasan, sedangkan Yoris Amanullah dan Amel Mustika Ratu adalah ketua dan sekretaris yayasan. Selain itu, Mimin Minarsih yang merupakan istri kedua Yosef juga pernah menjadi bendahara sekolah. Namun, karena hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, Mimin Minarsih keluar dari pekerjaan tersebut. Sedangkan Ramdhanu yang masih keponakan keluarga Tuti Suhartini juga bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Kepada tim Fakta, Yoris, anak tertua pasangan Yosef dan Tuti, mengungkapkan perihal yayasan ini. Kemudian ada juga hal yang menarik kalau kita melihat konstruksi kasus ini ya, karena begitu banyak sekali informasi yang beredar di media sosial bahwa kasus ini kemudian dikait-kaitkan dengan yayasan dan lain sebagainya. Nah, Pak Yoris ini juga turut terlibat dalam yayasan? Saya ketua yayasan. Oh, ketua yayasan. Yayasan ini milik siapa, Pak Yoris? Keluarga sih. Keluarga. Ya, mungkin Dewan Pembinanya Papa, saya ketua. Papa itu Pak Yosef ya? Pak Yosef ya. Oke. Terus sekretaris itu adik saya, Amel. Terus bendahara itu Mama. Ya mungkin kalau dari sejak pertama memang untuk yayasan ini memang ada prahara atau gimana ya mungkin ada sih. Tapi kalau sebelumnya itu emang di Papa itu lebih cenderung sama istri muda sih. Kalau Mama itu lebih selektif, terus kemudian kritis. Kalau misalnya keluaran buat apa gitu. Jadi dia itu lebih menitik beratkan pengeluaran anggaran itu kepada bagaimana mestinya itu untuk pengeluaran apa gitu. Kalau ayah saya sih mungkin ya lebih dulu lah gitu, dulu lebih uang itu kita nggak tahu sih arah uang itu kemana gitu kan. Namun menurut Yosef, keadaannya tidak seperti itu. Tidak ada masalah dengan yayasan. Begitu pula dengan isu yang menyebutkan bahwa Yosef meminta dengan segera untuk mencairkan dana BOS. Nah, Pak, sekaligus saya ingin minta konfirmasi juga dari Pak Yosef, karena kan ini informasi yang beredar banyak sekali, berbagai macam versi yang kemudian muncul. Ada kemudian mengaitkan yayasan ini dengan kasus yang saat ini tengah berjalan dan juga ditangani oleh pihak kepolisian. Tanggapan Pak Yosef bagaimana, Pak? Sah-sah saja, seperti opini-opini yang lain, tapi yang sebetulnya di dalam yayasan itu tidak ada masalah apapun. Ada kemudian pasca kejadian ini, kejadian yang menimpa keluarga Bapak, ini berkaitan dengan permasalahan pencairan dana untuk yayasan senilai 230 juta rupiah dan lain sebagainya. Nah, itu gimana jawaban dari Pak Yosef? Sebetulnya bukan dengan yayasan kalau yang itu pencairan karena kan berjalan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita punya lembaga dari yayasan itu ada 2, SMP dan SMK gitu. Justru kenapa saya walaupun bukan seorang pendidik tapi saya mencintai pendidikan. Nah, alhamdulillah dengan berjalan itu sampai ada anak yang berprestasi. Tahun kemarin Bu, 2020 itu ada anak yang berprestasi. Anaknya memang kurang mampu, kita bisa dapatkan beasiswa dengan bidik misi itu ya. Jadi dia itu ininya juga cum laude Bu ya, bisa diterima di ITB, di Unpad dan UPI. Tapi dana 230 juta rupiah itu sudah dicairkan, Pak? Ya. Sudah dicairkan? Ya, untuk SMK belum karena. Kalau untuk yang lain? Belum ada gitu. Jadi itu belum cair sama sekali? Belum. Oke. Di sisi lain, pihak kepolisian juga terus menggali informasi seputar yayasan. Bahkan, dalam pemanggilan terakhir Yosef untuk dimintai keterangan, Yosef ditanyai seputar aliran dana keluar masuk melalui rekening Amelia, yang juga kerap membantu ibunya mengelola keuangan yayasan. Nah, yang di BAP terakhir itu berkaitan dengan print out rekening.
print out rekening almarhum Amel. Ada beberapa rekening, ada 3 rekening. Satu rekening itu di print out dan diklarifikasi, dikonfirmasi ke Pak Yosep mengenai keberadaan semua transaksi yang ada di situ. Tapi kebanyakan karena Pak Yosep tidak turun di dalam teknis yayasan, Pak Yosep tidak mengetahui detailnya. Apa yang kemudian digali dari pihak kepolisian dari rekening itu? Ya, ada beberapa nama yang ditanyakan, kenal tidak dengan misalnya salah satu penerima dana ini, dengan yang ini ada beberapa nama yang disebutkan dan Pak Yosep ada yang kenal, ada yang tidak. Yang tidak. Bisa disebutkan siapa saja nama yang kemudian dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian? Itu lebih kepada bagian keuangan, terus pembayaran pembangunan lah, pembayaran ada bangunan gitu kan. Tapi gini Pak, saya ingin minta konfirmasi dari Bang Rohan juga, karena saya sempat wawancara dengan Yoris juga, Okay. Yoris mengatakan bahwa pasca kejadian ini ada kemudian keinginan dari Pak Yosep untuk mencairkan dana ini senilai 230 juta rupiah. Itu Begini. tanggapan dari kuasa hukum. Begini Mbak, itu kan dana BOS, dana bantuan pemerintah, dana untuk bantuan. Jadi karena memang ada batas waktunya, artinya kalau dana itu tidak digunakan untuk pembangunan sekolah atau untuk kegiatan sekolah, tentunya kan dana itu ditarik lagi. Itulah maksud Pak Yosep untuk segera menjalankan lagi yayasan. Karena di satu sisi begini, Pak Yosep punya tanggung jawab juga dengan anak-anak yang sekolah di yayasan kan. Kalau sementara ini ketua yayasannya tidak aktif, bahkan tidak bertanggung jawab, ya tentunya kan mereka bisa saja menuntut Pak Yosep di kemudian hari. Karena proses belajar dan mengajar tidak berjalan lancar. Apa yang dia lakukan Pak Yosep hari ini sebagai pendiri yayasan, dia punya kewajiban untuk mengurus itu. Selama kemudian kepengurusan yayasan yang kemudian dipegang oleh Pak Yosep, ini kemudian urusan dari yayasan terbengkalai dan lain sebagainya, itu gimana? Maksudnya yang mana? Selama pengurusan yayasan itu, ketika Pak Yosep ini menjabat di yayasan tersebut mengurusi yayasan itu, semua urusan berkaitan dengan yayasan itu terbengkalai. Tahun berapa itu? Itu tidak dijelaskan secara spesifik, Ya. tapi itu terbengkalai. Kalau dibilang terbengkalai, saat inilah yayasan itu terbengkalai, Mbak. Sampai sebelum kejadian ini tidak ada masalah mengenai yayasan. Tidak ada masalah sama sekali. Faktanya, setelah kejadian inilah, hampir ya kurang lebih 3 bulan inilah, ini mulai bermasalah yayasan. Karena Yoris sebagai ketua yayasan tidak bertanggung jawab. Sayangnya tidak ketahui secara pasti apakah ada keanehan dari beragam transaksi yang terdata di rekening Amelia. Polisi belum memberikan komentar tentang hal ini. Begitu pula perbedaan pernyataan antara Yoris dengan ayahnya tentang operasional yayasan. Yang jelas, saat tim fakta mendatangi lokasi sekolah milik Yayasan Bina Prestasi Nasional, kondisinya sangat memprihatinkan. Tak terurus, tidak ada pembelajaran tatap muka meski di berbagai wilayah Jawa Barat sudah berlangsung. Bahkan tidak ada seorang pun yang berada di sekolah tersebut.